Reggio Emilia ini sangat mempercayai bahwa anak itu strong and competent. Dia sangat menghargai anak dan dia percaya bahwa anak itu punya banyak kemampuan potensi yang perlu untuk distimulasi supaya potensinya itu makin maksimal. Jadi penghargaan terhadap anak itu tinggi banget. Anak itu perlu tahu dari apa yang paling dekat dengan dirinya, terus kemudian ditarik ke pengalaman-pengalaman baru. Kalau lingkungannya juga kaya dengan budaya lain, why not kita juga kenalkan mereka supaya anak itu juga bisa berinteraksi dengan lebih banyak orang budaya yang berbeda. Tetapi tetap dia perlu tahu jati dirinya itu siapa. Hai semua, selamat hari Sabtu dan selamat datang kembali di acara kesayangan kita Suara Sinau, Sinau Seumur Hidup. Kembali lagi bersama saya Alfona di sini. Hari ini kita ditemani oleh Ibu Yuliati Syantayani. Nah, kalau minggu lalu kita jalan-jalan atau traveling ke Reggio Emilia di Italia bersama dengan Miss Dinda. Hari ini saya mau ajak jalan-jalan juga nih Ibu Yuli ke mungkin daerah yang sama di Reggio Emilia. Saya mau tahu aja sih, penasaran, pernah nggak ya Bu Yuli ke Italia? Bu Yuli, gimana? Hai. Bu Yuli, apa kabar? Ya, baik dan selalu sehat. Gimana Bu Yuli, pernah ke Reggio Emilia nggak Bu Yuli? Ya, pernah. Sebelum pandemi, bulan November tahun 2019, saya dan Dinda membawa rombongan 17 orang dari Indonesia untuk mengikuti konferensi tentang Reggio Emilia di sana selama 1 minggu. Dan rupanya itu angkatan terakhir karena biasanya Reggio Emilia itu mengadakan event setahun 2 kali dan angkatan kami itu persis angkatan yang terakhir. Dan ya ada sekitar 350 orang dari 60 negara dan dari Indonesia itu cukup banyak, rombongannya 17 orang. Saya pikir momen yang sangat menarik karena habis itu sampai sekarang belum ada lagi kan. Berarti itu jalan-jalan ke luar negeri terakhirnya Bu Yuli nih? Ya betul. Tapi kan jalan-jalannya bermakna ya karena kita juga belajar dan membangun network juga dengan yang lainnya. Betul. Nah minggu lalu kan kita udah ngomongin sedikit tentang Reggio Emilia bersama dengan Miss Dinda. Hari ini kita mungkin boleh ngelanjutin topik kita tentang Reggio Emilia mungkin dari sudut pandang Bu Yuli ya. Nah boleh dong Bu Yuli diceritain sedikit pengalamannya waktu di sana, apa yang paling berkesan? Satu ya, kalau dari sisi pelatihannya dulu, memang Loris Malaguzzi Center ini tempat yang paling tepat untuk belajar sebuah ilmu di bidang early childhood education dan juga untuk primary school karena mereka membuka pembelajaran juga untuk yang SD dan nafasnya tetap Reggio Emilia. Itu satu, memang ruangannya itu besar, kemudian roomnya, hallnya, model teater, fasilitasnya, perpustakaan, kemudian laboratoriumnya berupa sekolah untuk anak yang nyambung ke SD, dining roomnya, coffee shopnya, kemudian ateliernya, wow, bener-bener kayaknya tidak ada tempat lain yang layak dikunjungi untuk jalan-jalan dan juga belajar. Karena banyak orang, 60 negara itu dari Amerika, dari Timur Tengah, Eropa, Asia, ngumpul di situ dan itu waktu asik memang sekali. ada acara khusus, mereka punya semacam open house gitu atau Bu Yuli arrange sendiri? Mereka memang setiap tahun 2 kali secara internasional dia invite siapapun yang mau belajar dan itu sudah puluhan tahun ya dia mengadakan itu. Cuman kan akhir-akhir ini menjadi sorotan yang semakin kuat seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan di abad 21 ini, lalu mereka makin melirik, Reggio Emilia ini ternyata sudah mempersiapkan pendidikan abad 21 jauh-jauh sebelumnya gitu. Nah, kalau saya lihat Reggio Emilia ini kan ternyata banyak peminatnya ya Bu Yuli. Tapi kalau di Indonesia sendiri apakah Bu Yuli juga melihat
bahwa sekolah-sekolah di Indonesia juga mulai melirik ke arah Reggio Emilia atau masih fenomena luar negeri nih Bu Yuli? Ya, karena kita bawa rombongan 17 orang itu kan bukan orang-orang biasa. Ada orang-orang di bidang NGO, pemegang kebijakan, dan banyak pakar lah ya. Sehingga itu gaungnya cukup cepat menyebar. Itu dari sisi institusi pendidikan atau ya kita berusaha melihat ke sana. Tetapi dari sisi parents kan sekarang sosial media itu kan suaranya kenceng banget ya. Apa yang sedang bergerak di dunia itu kan dengan cepat bisa kita akses. Nah, sekarang Reggio Emilia approach yang kalau keluar dari Reggio itu namanya Reggio Emilia Inspired. Itu kan dibawa ke negara-negara. Jadi mulai sih orang melirik ada apa nih di Reggio. Kenapa kalau di luar Reggio Emilia sendiri hanya bisa Reggio Emilia Inspired, Bu Yuli? Pertanyaannya bagus banget. Karena Reggio Emilia itu kan nama kota. Kota kecil sih di Italia Utara. Dan kekuatan dari Reggio Emilia adalah environment-nya, support dari orang tuanya, dan budaya. Nah, itu menyatu jadi satu. Sehingga ketika keluar dari Itali, budaya Itali kan nggak bisa dibawa ke negara lain. Makanya kalau sudah di luar Itali namanya inspired, tapi disesuaikan dengan budaya lokal. Sehingga Reggio Emilia ini tidak pernah ada franchise-nya. Karena nggak bisa dijual as it is. Begitu sudah pindah ke negara lain, sangat lentur untuk diadopsi berdasarkan kondisi lokal setempat sepanjang prinsip-prinsip utamanya itu dipegang. Dan prinsip utamanya itu ternyata general karena berasal dari anak itu sendiri. Sehingga anak Indonesia, anak kalau kita mau ngomong lebih kecil lagi anak Papua, anak Aceh, anak Sunda, ya itulah yang akan kita angkat dengan budaya lokalnya. Itulah menariknya Reggio. Nah, menarik sekali nih Bu Yuli, ngomongin budaya-budaya di Indonesia ini kan kita juga nggak bisa generalisasi. Mungkin kalau di luar negeri kayak jangan Singapura juga multicultural. Mungkin ada negara yang katakan budaya Belanda misalnya atau Amerika atau apa itu kan kadang kita udah punya satu generalisasi ya, sedangkan Indonesia ini kan berbeda dan sangat beragam. Nah, ketika sekolah mau menerapkan Reggio Emilia Inspired ini, budaya seperti apa sih yang perlu diinfuse? Apakah kalau di Semarang misalnya budaya Jawanya atau budaya Indonesia in general? Ya, budaya adalah lingkungan di mana anak itu lahir, tumbuh, dan dibesarkan. Nah, kalau dia dibesarkan di lingkungan budaya Jawa, ya budaya itu yang diinfuse ke pendidikannya. Sehingga nanti materialnya juga menyesuaikan material lokal, kemudian komunikasi orang tua dengan anak ya menyesuaikan habit-habit, kekayaan, karena ini kan membentuk identity ya. Saya pikir di dunia global ini kita perlu memang membangun global citizenship, tetapi bukan berarti identitas pribadi kita lebur menjadi global. Tetap jati diri, siapa kamu ini, dari mana asalmu, itu nggak akan pernah bisa ditinggalkan, dan itu harus diperkuat. Dan dia akan berkontribusi pada budaya yang lebih besar, budaya global dengan warna atau karakteristik budaya identity dia. Nah, ini mungkin agak menjadi tantangan ya Bu Yuli untuk sekolah-sekolah yang mungkin lokasinya ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bali. Itu kan sudah banyak yang komunitasnya mereka lebih yang sudah apa-apa berbahasa Inggris, tontonannya sudah terlalu ke barat-baratan. Nah, kayak gitu gimana kalau mereka mau menerapkan Reggio? Budaya itu kan banyak ya, tidak hanya masalah bahasa, tapi juga tradisi, kemudian properti atau atribut lokal, termasuk customnya, value, itu kan melekat di sana. Kalau memang dia tinggal di kota besar dan banyak migrannya, budayanya sudah mix, ya itulah budaya yang membesarkan dia.
mungkin masih ada anak ini ada dari keluarga X yang memang pindah ke Jakarta, katakanlah seperti itu, ya nggak masalah, di rumah dia tetap tumbuh sesuai dengan pola asuh orang tua yang punya warisan pengasuhan budaya sebelumnya, tapi dia tetap bisa terlibat dengan budaya yang lain. Toh belajar bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya bukan berarti ignore budaya lokalnya kan. Walaupun maksud saya sekarang ini kan juga memang banyak sekolah-sekolah yang di kota besar memang murid-muridnya juga budayanya sendiri sudah bukan sudah nggak terlalu Indonesia nih Bu Yuli, kayak makanannya udah nggak suka nih makan nasi sama pecel lele sama sambel, maunya pasta pakai pesto atau dengan burger pakai ini itulah yang cukup yang sudah nggak terlalu Indonesia gitu kan. Tadi saya bilang bahwa anak itu kan mix ya dalam lingkungannya. Dia perlu tahu juga budaya-budaya luar selain budaya dirinya. Bukan berarti kalau sudah berbasis budaya lokal hanya lokal itu aja. Anak itu perlu tahu dari apa yang paling dekat dengan dirinya, terus kemudian ditarik ke pengalaman-pengalaman baru. Kalau lingkungannya juga kaya dengan budaya lain, why not kita juga kenalkan mereka supaya anak itu juga bisa berinteraksi dengan lebih banyak orang budaya yang berbeda. Tetapi tetap dia perlu tahu jati dirinya itu siapa. Betul. Nah Bu Yuli, apa sih yang membedakan Reggio Emilia Approach ini sebetulnya dengan program-program atau kurikulum lainnya? Reggio Emilia ini sangat mempercayai bahwa anak itu strong and competent. Dia sangat menghargai anak dan dia percaya bahwa anak itu punya banyak kemampuan-kemampuan potensi yang perlu untuk distimulasi supaya potensinya itu makin maksimal. Jadi penghargaan terhadap anak itu tinggi banget. Itu satu ya. Value yang kuat. Kemudian juga partnership with parents. Kontribusi orang tua itu tinggi. Sebetulnya kalau di Italia tidak hanya orang tua, tapi warga masyarakat termasuk government-nya itu juga support banget dan menempatkan anak itu in the center. Nah, gambar anak yang kuat ini karena mereka percaya bahwa kedepannya itu yang memimpin kota mereka adalah anak-anak ini, sehingga kalau kepengin kota mereka menjadi lebih baik, maka mereka pay attention dan support supaya anak-anak ini nantinya lebih baik membawa kotanya. Sehingga kita kalau ngomong memang Reggio Emilia ini nggak ngomong tentang parents aja, school, tapi ngomong juga dengan pemegang regulasi supaya bisa membuat sistem yang kuat. Dan sekolahnya itu support sistemnya banyak Kak Fona. Jadi selain guru, ternyata ada tokoh-tokoh yang intensif, aktif, terlibat dalam membangun anak yang namanya pedagogista. Pedagogista itu ahli pendidikan yang menghandle katakanlah sejumlah sekolah dalam satu rumpun. Dan pedagogista ini kadang masuk ke sekolah, rutin masuk dan menemui orang tua juga, support guru-guru ini ketika guru-guru ada masalah dalam menilai anak. Itu dia akan memberikan banyak insight-insight. Dan itu ada lagi chefnya. Jadi di sekolah itu kan mereka makan di sana. Chefnya itu juga ikut terlibat berkomunikasinya dengan anak-anak. Itu sudah kayak guru ya. Kemudian ada lagi atelierista. Atelierista itu pakar-pakar atau expert di dunia kerja yang ikut terlibat di kelas. Misalnya pemain musik atau aktris gitu ya. Itu ikut dalam kala-kala tertentu ikut mengajar. Jadi ada hubungan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Nanti misalnya penyanyi ya bisa masuk ke situ, penari bisa masuk, pelukis, ya siapapun, arsitek itu ikut terjun dan terlibat ya. Tadi kan saya bilang bahwa tidak dimiliki oleh sekolah atau pemerintah, tetapi masyarakat itu ikut memiliki calon masa depan pembangun kotanya.
gitu. Wah, keren banget ternyata untuk mendidik seorang anak Yes. sendiri komponen Iya. kontributornya Iya, banyak ya Bu betul, Yuli ya. betul. Serius Wow. banget menghandle anak. Jadi bukan ala anak masih kecil, ngapain sih diurusin? Pokoknya kasih makan. Kalau nangis ya udah mintanya apa kita penuhin, ya kan? Udahlah yang penting tumbuh besar tanpa kita serius untuk mengurusi mereka itu siapa dan bagaimana cara mengembangkan mereka menjadi generasi yang berkualitas, bukan asal tumbuh. Kalau asal-asalan kan kita bisa bayangin kan, dia akan menjadi Sampah masyarakat. seperti apa coba? Ya mungkin Kak Fona kan tinggal di kota besar waktu di US ya, bisa melihat kan kehidupan di sana sedemikian hiruk pikuk dan orang-orang yang tidak bisa survive, ya kan? Bisa dilihat seperti apa itu. Iya, jadi banyak di jalan homeless, Ya. ketimpang ya, yang kreatif, yang siap menghadapi perubahan zaman langsung jadi pengusaha-pengusaha di startup, entrepreneur. Ya. Memang terlihat sih betapa perbedaan pendidikan dan situasi semua berpengaruh terhadap Ya. masa depan Ya. seseorang. Kalau menurut Kak Fona nih, saya gantian sekarang nanya sekali-sekali Boleh. Gimana Bu? Ketika tadi saya mau mengaitkan dengan apa yang Kak Fona lihat ya. Waktu itu ketika Kak Fona kan bukan backgroundnya pendidikan kan. Ketika melihat fenomena seperti itu di kota-kota besar, katakanlah di San Francisco, di New York, di LA, ya kan. Ketimpangannya kan kelihatan banget ketika kita sudah masuk ke area yang sudah agak pinggir sedikit gitu ya, di kota sentralnya itu kan banyak orang-orang yang ya tadi homeless tadi ya, cukup mengganggu. Kemudian di satu sisi kalau kita lihat di San Francisco kan dulu kan tinggalnya di situ kan, Silicon Valley, wah yang sedemikian besar dan sophisticated, dunia melihat ke situ. Apa yang ada di pikiran Kak Fona? Kenapa nih ada gap yang sedemikian ekstrim? Kalau saya rasa, saya di luar dari pendidikan ya Bu Yuli, saya tetap merasa ada masalah di early childhoodnya. Dalam artian saya lihat awal-awalnya mereka homeless itu karena misalkan penyalahgunaan narkoba, kemudian mungkin tidak bisa menggunakan uang dengan baik, mabuk-mabukan. Nah itu akarnya itu saya tuh juga pernah kerjain project di Argentina sih Bu Yulis soal homelessness juga. Nah permasalahannya itu kan akarnya itu, tapi kalau kita lihat akarnya lagi dari yang tadi saya sudah sebutkan, itu keluarganya itu memberikan trauma pada anak, entah itu kekerasan dalam rumah tangganya atau ngajarin yang nggak betul, pasti ada sesuatu yang membuat trauma pada masa kecilnya. Akhirnya ke depannya mereka memberontak, hidupnya nggak bener, akhirnya nggak bisa survive. Sedangkan rata-rata yang saya pelajari untuk orang-orang yang survive, mereka tinggal di suasana keluarga yang cukup nyaman, kemudian diberikan fasilitas pendidikan yang memfasilitasi mereka, akhirnya mereka bisa bertumbuh dan jadi orang sukses. Meskipun saya nggak mau mengeneralisasikan dan artinya semua orang kalau udah homeless nggak bisa sukses. Ada juga kok cerita-cerita gitu, tapi rata-rata sih seperti itu. Ya, betul. Saya jadi ingat kan tentang Profesor Heckman, pemenang Nobel. Dia seorang ekonom yang expertise-nya di bidang human resource development. Dia juga bilang bahwa kalau kepingin mendapatkan SDM yang handal, karena kita ngomong tentang investasi manusia kan, itu nggak bisa kamu menciptakannya itu di usia-usia ketika dia dewasa di university, tetapi harus di early childhood-nya. Bayangkan seorang pakar ekonomi nggak ngerti pendidikan, kenapa ngomongnya nggak di pendidikan di menengah lah, high school, mid school, tapi dia ngomongnya justru di early childhood education. Jadi sesuatu yang basic, karena masa itu kan pembangunan karakter ya, kepribadian, mental yang sehat, dan kalau itu fondasinya kuat maka dia akan tumbuh subur. Dan saya pikir tinggal support dari lingkungan, dari regulasi, dari banyaklah dukungan-dukungan supaya dia jadi. Betul sekali ya. Dan ya saya rasa juga mungkin selama ini orang-orang kan hanya berpikir kalau pendidikan itu cuman
sekolah kan, tapi padahal ternyata dari Reggio Emilia ini kita juga belajar komponennya, kontributornya banyak sekali. Iya. Nah, Bu Yuli, sekarang kalau kita ngomongin dari segi kurikulum nih, apa sih istimewanya Reggio Emilia Approach ini? Baik, setiap pendidikan itu kan pasti punya approach ya. Tapi saya ketika belajar Reggio Emilia menjadi makin paham ketika belajar di sana. Walaupun sebelumnya saya sudah belajar dari buku, kebetulan kan kuliah saya juga tentang pendidikan, teknologi pendidikan dan fokus pada pendidikan anak usia dini, sehingga referensi-referensi sudah saya pelajari. Tapi ketika lihat di sana itu memang semakin tajam ya memahami pilar-pilar dari kurikulum yang ada di Reggio Emilia. Dia punya 7 pedagogis yang benar-benar kuat. Mau tahu nggak apa aja? Boleh, Bu. Oke, yang pertama itu ada pedagogy of well-being. Langsung saya jelasin aja ya. Silahkan. Pedagogy of well-being itu bagaimana mengajarkan anak supaya sejahtera secara fisik dan secara emosi. Anak yang sehat itu kan memang harus dibangun dari fisiknya. Indonesia cukup mengerikan loh, data 30% mengalami stunting. Itu kan tidak terjadi well-being secara fisik, dan kalau kekurangan gizi pasti berdampak pada otaknya. Mau dikasih stimulasi kayak apapun tidak akan memiliki hasil yang optimal karena memang kekurangan nutrisi dan gizi. Tapi selain fisik juga perlu kesejahteraan secara emosi. Bagaimana hubungan orang tua dengan anak, guru dengan anak, kebutuhan anak, minatnya difasilitasi. Nah, itu adalah poin pedagogy of well-being. Dan OECD yang menetapkan skor tes PISA di dunia yang menguji tentang matematika, sains, dan literasi, ternyata tahun 2030 dia mencanangkan bahwa goalnya itu adalah well-being. Artinya ini tes PISA itu kan diterapkan untuk anak-anak usia 15 tahun ya, bukan anak usia dini. Jadi goalnya bukan sekedar pandai di bidang akademik, tetapi terbangun nggak well-being pada remaja-remaja atau pemuda-pemuda kita. Nah, jadi itu yang pertama. Yang berikutnya adalah pedagogy of relation. Ya, kalau well-being itu kan akan terbangun salah satunya, kalau yang emosi adalah relation. Dan kalau di Reggio itu memang relation itu kuat banget. Tadi kan saya bilang ada kontributor yang banyak, termasuk orang tua, peran negara atau pemerintah lokal ya. Jadi memang relation itu penting, khususnya kalau kita menghargai hubungan yang positif, maka orang tua itu percaya kepada anak. Orang tua menghargai anak. Bentuk orang tua yang menghargai anak adalah mendengar anak. Makanya dia juga punya istilah pedagogy of listening. Karena ketika mendengarkan anak itu merasa dihargai. Anak itu merasa punya hubungan yang positif, dan itu akan banyak faktor-faktor yang memacu sehingga potensinya itu keluar. Nah, itu pedagogy of relation. Kemudian ada juga yang ketiga, pedagogy of ini yang disebut pedagogy of good taste. Nih, Good taste kayak makanan ya. Dalam arti memang di sana itu semuanya dikemas indah. Tahu sendiri kan, Itali itu kan memang seniman-seniman muncul di sana ya, pahatan-pahatannya bagus kan. katanya don't judge a book by its cover, Bu Yuli. Oke. Artinya ini saya akan semet nih. Artinya maksudnya gini, good taste itu bukan sekedar fisik, tetapi ada upaya mereka itu menata sesuatu yang berkualitas. Kualitas misalnya materialnya, lingkungan mainnya, materialnya itu ya
benda-benda yang bisa dimanipulasi anak. Arti good taste itu bukan berarti barang-barang yang mahal, yang standarnya tinggi, enggak. Kalau itu kan nggak bisa dijangkau oleh semua orang. Tetapi itu tuh ditata dengan suatu maksud dan dibuat supaya menarik anak untuk dia datang, dia mengeksplor. Dari situ anak akan menyelidiki, kemudian dia akan bisa menemukan sesuatu dan dia bisa memecahkan masalah dan mengkreasikan sesuatu. Itu yang disebut good taste. Itu makanya kalau lihat ke sana, waktu ke sana kemarin itu bener-bener wow. Saya nggak diajak sih sama Bu Yuli. Ya waktu itu kan masih di US kan, jadi US ke Padahal saya kalau Eropa kan diajak sih jauh. terbang-terbang aja Bu. Ya ini udah banyak yang antri loh. Bu Yuli, kapan nih kita mau ke sana lagi? Oke, tunggu ya. Kalau pandemi usai kayaknya kita perlu menjadwalkan lagi. 10 tahun lagi. Janganlah, janganlah. Karena memang di sana kan objek turismenya juga kuat sekali. Jadi ketika kita masuk, kita kan hampir setiap pagi itu kita di hall kita untuk belajar. Kemudian begitu siangnya kita itu dibawa ke school. Jadi seluruh kota mau sekolah apapun itu punya punya spirit yang sama. Walaupun ada yang kecil, ada yang besar, dan kami dibawa ke bis-bis begitu keliling dan kami jalan-jalan ke sana dan semuanya itu wow, materialnya itu material yang ya good taste, ditata, punya tujuan untuk mengundang anak ya, untuk invite anak to play. Jadi menginspirasi anak. Jadi ketika kami sore datang, itu kan anak-anak udah pulang kan, itu rekam jejak mainannya itu masih tercecer di ruangan-ruangan itu, tapi itu tuh so beautiful gitu loh. Masuk ke sana itu begitu merasakan lingkungan belajar yang warm, yang welcoming. Anak-anak kita aja ngerasa banget pengen kan. Iya. Ntar ya kalau kita teman-teman bawa Sinau rombongan juga lagi pasti ya. nih pengen ikut dan berkunjung ke region. Baik, semoga pandemi usai dan kita bisa sama-sama ke sana. Amin. Oke, Ya. yang keempat apa Bu? Tadi udah Oke, sampai nomor 3 kemudian ya, ada pedagogy of continuity. Jadi bagaimana mendidik anak itu tidak hanya one shot time, tetapi berkesinambungan. Makanya kalau sekarang ngetren istilah project based learning, sebetulnya asalnya itu dari Italia karena mereka punya prinsip continuity, belajarnya berkesinambungan. Tidak hanya di school day to day, tetapi rumah itu juga ikut support untuk menyambungkan itu. Selain dari kurikulumnya, ternyata guru-guru itu memegang anak yang sama untuk sekian tahun. Jadi kalau dia misalnya masuk dari infant toddler, nanti dia masuk ke preschoolnya sampai kindergartennya, itu masih guru yang sama loh, ngikutin gurunya. Jadi continuity-nya itu benar-benar kental banget. Kalau di Indonesia ilmu gurunya berarti dalam banget itu. Ya karena kalau di sana kan memang kuat di filosofinya ya. Jadi karena anak yang menjadi prioritas sehingga orang dewasa itu ngikutin anak itu. Kalau di Indonesia bisa dibayangin kan? Kenapa di Indonesia belum bisa diterapkan seperti itu, Bu? Karena ada banyak faktor. Salah satunya adalah turnover yang tinggi di lembaga PAUD. Ya, kenapa turnover tinggi? Kalau itu guru-guru yang muda, dia cenderung pindah karena bisa cari pengalaman lain, bisa yang memberikan kesejahteraan lebih tinggi, bisa karena dia menikah, kemudian hamil dan melahirkan tidak boleh suaminya, bisa dibawa orang suaminya ke luar kota, ada banyak faktor. Kalau yang sudah senior usianya juga cukup sulit karena kadang ada masa retirednya kan. Dan memang kadang juga dia belum tentu menyambung sebagai guru, tahu kan kesejahteraan di kita kan tidak tinggi untuk profesi guru. Kalau di Regio apakah guru dibayar mahal, Bu? Mereka dibayar oleh pemerintah karena tadi bilang kontribusi pemerintah sangat kuat, APBD-nya cukup bagus sehingga dia support. Nah kalau kita kan tidak, sekolah negeri untuk TK hanya sedikit sekali per kabupaten, kali cuman 1 kan. Menarik ya Bu, padahal Italia ini kan sempat menjadi salah satu negara di Eropa yang krisis kan. Ternyata masih bisa dukungan pemerintahnya masih cukup signifikan. Ya khususnya di memang Regio ini kan sebuah kota dari Italia. Karena pemerintahnya punya komitmen dan statement
ya tentang bagaimana memperlakukan anak, sehingga statement yang didukung dengan komitmen ini membuat guru-guru di sana dibayar dengan tinggi. Nah, kalau kita sekolahnya guru, ada tawaran menarik pekerjaan bukan guru, goodbye lah itu profesi teachersnya, dia pindah ke mungkin profesi yang lebih menggiurkan lagi. Nah, itu yang membuat sulit untuk sustainability, continuity di kita bisa berjalan dengan baik. Paling tidak lah menurut saya 1 year ya, selesaikan 1 tahun. Syukur-syukur bisa tahun berikutnya bisa ngikutin. Oke. Berikutnya apa Bu tadi dari pilar Oke, yang belum disebut? berikutnya pedagogy of participation. Jadi partisipasi orang-orang tadi ada atelerista, pedagogista, dan orang tua itu partisipasinya tinggi. Ketika orang tua diundang ke sekolah untuk parenting, untuk membicarakan kemajuan anak, itu mereka malam-malam loh habis kerja, mereka itu jam 9 malam itu masih mau untuk berpikir serius tentang anak-anak mereka. Lah kalau di kita muridnya 100, paling yang datang parenting cuma 10%. Bisa 50% aja, berarti sekolahnya itu put effort untuk bisa seperti itu. Nah, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan anak sebagai generasi penerus itu masih rendah. Kenapa partisipasi orang tua dan guru atau sekolah itu masih rendah di Indonesia? Karena sebetulnya kalau saya lihat banyak kok orang tua yang care terhadap pendidikan anaknya. Buktinya banyak orang tua sekarang yang mami blogger itu mencari informasi-informasi atau memberikan informasi mengenai parenting. Di Clubhouse parenting room Rame juga, ya? juga lumayan rame kan. Nah, kok bisa sebetulnya mereka itu care tapi kurang engage? Ini Ya. apa nih miss-nya? Betul, sepertinya memang ada miss. Sebetulnya pemerintah itu juga menggandeng orang tua loh. Pernah ada kan direktorat yang khusus ngurusi tentang orang tua, direktorat keluarga. Tapi sekarang kayaknya nggak ada deh, karena langsung digabungkan dengan yang lainnya. Sepertinya berusaha punya program-program yang melibatkan orang tua. Hanya program-program itu berangkat dari penyusun kebijakan, penyusun program, tapi tidak berbasis pada needs dari parents. Nah, ini kan penting ya, analisa kebutuhan. Apa sih yang menjadi kebutuhan orang tua dan kita mensupply yang jadi kebutuhan orang tua. Jadi mereka akan datang merasa butuh dan berusaha untuk berubah. Kayak kita kan akhir-akhir ini ngadakan parenting di Clubhouse, ternyata kan cukup rame dan makin malam kayaknya makin rame, makin banyak yang 2 jam kayak gak cukup, awalnya agak berat kan, karena mungkin budaya kita kan juga budaya silent ya. Oke, nunggu, ntar kalau aku ngomong dianggap aku diketawain, nggak berbobot. Jadi mereka menunggu aja, lebih pasif. Dan inget, sikap pasif ini kan dibentuk oleh pembelajaran yang salah sepanjang kolonial Belanda sampai sekarang masih terjadi kan. Anak diposisikan duduk manis, coba lihat dari TK, SD, SMP, SMA, duduk, nyatet, ngapalin, ulangan, nggak boleh banyak ngomong, posisinya itu hanya listening aja, masuk, tapi dia nggak diajak untuk discuss, untuk berdebat, untuk mengutarakan ide. Itu kan nggak subur, sehingga ketika jadi mama papa ya itu kebawa, sudah kebentuk, bahkan ya sudah karatan kayak gitu. Nah, ketika mengubah, coba deh, saya kan sering mentraining banyak di mana komunitas, siapa yang mau bertanya itu diam, banyak yang diem. Saya ingat waktu saya pernah ikut konferensi di Hawaii selama 1 bulan khusus untuk perempuan, ada 60 orang ya. Jadi ketika speakernya itu lagi ngomong, orang tuh sudah tar. Saya itu juga kepengen, cuman budaya yang terbentuk, nunggu dulu dia belum selesai bicara, yang sopan, jangan menyela, nunggu dia selesai bicara baru saya mau ngomong. Tapi ide-ide saya itu sudah diucapkan oleh orang-orang. Itu waktu itu kan negara-negara berkembang ya. Jadi ada dari Malaysia, ada dari daerah Ghana, ada India. Mereka speak up, deng. Ya, jadi bukannya kita nggak punya ide, cuman ya oke, tunggu gitu. Nah, sampai sekarang kan itu masih kenceng. Makanya ketika malam-malam makin rame itu, ketika sudah mulai hangat nih, baru deh curhat semua bla 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 bla. Nah,
ya kita nggak bisa pungkiri kita sekarang harus mengubah cara belajar pendidikan di institusi kita, dibangun dari kurikulum yang benar, yang memberikan kesempatan mereka untuk confident to speak up. Mudah-mudahan nih teman Sinau pada tahu apa itu Clubhouse nih Bu Yuli. Coba deh Kak Rona yang terangin dong apa itu Clubhouse. Nggak usah biar teman-teman Sinau punya curiosity terus Google sendiri apa itu Clubhouse, nggak usah kita bocorin Bu Yuli. Anyway, tadi kita sampai di pilar keberapa nih Bu Yuli? Tadi kelima ya? Keempat sekarang participation sudah ya, tinggal kurang 2. Pedagogy of documentation. Nah, documentation. Jadi mereka itu ketika anak-anak sedang berproses, guru-gurunya itu memotret, mendokumentasikan, mencatat, sketch, kalimat-kalimatnya ditulis. Jadi siapa anak itu dipotret. Apa yang dilakukan, proses belajar itu semua terdokumentasi dengan baik. Dan pada siang harinya mereka tuh kumpul dengan guru-guru yang lain, mereka membahas, lihat nih anak ini kayak gini. Dia ternyata sudah bisa ini. Lalu mereka refleksi bareng-bareng. Dan setiap akhir minggu orang tua tadi diundang. Orang tua juga melihat nih dokumentasi yang dibuat oleh guru. Oh ternyata anakku bisa gini. Oh iya karena di rumah dia akhir-akhir seperti ini. Dan itu dianalisa, kemudian baik kalau dia sudah bisa begini, supaya dia makin maju, berarti kita tarik lagi nih, kita kasih ini. Jadi ada progres dari waktu ke waktu, sehingga potensi anak itu semakin berkembang. Makanya pendekatan di sana itu kan sosio-konstruktivistik. Jadi anak itu dipercaya punya kekuatan, punya potensi, yang tinggal dikeluarin aja dengan cara menata lingkungan yang bagus, karena di sana itu lingkungan guru ketiga. Orang tua itu guru utama dan pertama, ya kan, dan anak itu guru kedua. Nah, sehingga potensinya tuh keluar ketika diinspirasi oleh lingkungan yang good taste tadi. Kalau di kita kan tidak seperti itu. Orang tua tidak membaca dokumentasi aja males. Kadang anak hanya dinilai dengan centang, tidak make sense. Dan sistem penilaian itu di akhir hanya untuk anakmu bisa ini, berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik, seperti itu. Tetapi kalau di sana itu lebih pendek dan memberikan rekomendasi dalam waktu singkat untuk langsung diwujudkan. Jadi perencanaan mereka, bukan berarti kalau di Reggio Emilia nggak ada perencanaan, karena mereka memakai emergent curriculum. Nanti kita ngobrol tentang emergent curriculum ya. Tetapi dia melihat hasil akhir dari pembelajaran, dari dokumentasi sebagai feedback, kemudian what's next. Nah itu jadi perencanaan dia. Itu kekuatan dari pedagogy of documentation. Ini memang saya lihat di Indonesia masih juga orang guru-gurunya sendiri juga perlu belajar ya Bu Yuli untuk mendokumentasikan. Karena dokumentasi ini sebetulnya kan sama saja dengan data. Betul kan. Sedangkan saya rasa orang Indonesia ini belum terbiasa dengan data, dengan big data tuh bingung perlu diapain nih, apalagi maksudnya mengambil datanya aja kadang susah kan, apalagi mengelolanya, kemudian menggunakan data ini saya rasa memang masih perlu banyak belajar. Betul, kenapa documentation itu menjadi kuat di Italia? Karena mereka itu kan sebetulnya karena menganggap anak itu punya kekuatan, maka anak itu dilatih untuk research. Jadi belajarnya itu dia research. Berangkat dari discovery, kemudian problem solving, dan itu ditarik berdasarkan curiosity, rasa ingin tahu, karena kan tadi percaya bahwa anak itu punya kekuatan, jadi kan rasa ingin tahu anak itu kan tinggi banget. Nah itu dikembangkan. Nah apa-apa yang muncul itu didokumentasi, anaknya melakukan riset, gurunya juga melakukan riset, makanya data itu menjadi penting sekali. Dan dunia ini kan sekarang sedang fokus pada big data kan. Betul. Data scientist ini kan dibayar mahal dan dicari. Ada riset mengatakan di tahun 2025 nanti dunia itu kekurangan data scientist. Dan data scientist yang diperlukan apa sih? Anak-anak atau orang-orang yang curious, punya rasa ingin tahu, selalu mau menggali sesuatu kan. Dan yang kedua yang bisa mengambil dan mengelola data. Nah betul. Ini memang saya lihat PR nih untuk Indonesia. Jadi ingat kemarin waktu Clubhouse ada parents yang ngomong,
parents atau siapa ya? Oh bukan. Waktu itu kumpulan anak-anak muda yang ikut startup kalau nggak salah ya. Dia bilang oke, gimana nih? Waktu itu orangnya kan juga sekolah di US. Lalu ditanya gimana pendidikan di sana untuk early childhood-nya. Mereka bilang ya di sana pun mereka, ini kan dia kerjanya di Silicon Valley kalau tidak salah. Masih ingat nggak waktu kita bincang-bincang di situ? Dia bilang bahwa yang disuburkan itu adalah curiosity, bukan pembelajaran yang akademik yang, karena ya tahu sendiri kan informasi bisa diperoleh dari manapun, tapi curiosity itu disuburkan karena itu pentingnya pedagogy of documentation. Betul sekali. Yang terakhir apa nih Bu Ya, Yuli? yang terakhir itu dia bilang cultural pedagogy. Jadi semacam bagaimana ide-ide dari budaya itu diakomodir dan itu bisa dikembangkan menjadi penyelidikan yang lebih jauh. Ya tadi bahwa budaya itu bukan sesuatu yang dianggap tradisional, konvensional, enggak, justru budaya itu menjadi kekuatan pilar pembelajaran. Nah, itu yang menarik, karena itu sekolah manapun boleh pakai Reggio Emilia tapi inspired dan tidak komersil karena tidak ada franchise-nya. Yang penting paham prinsip-prinsipnya, mempercayai anak, mengangkat anak sebagai pribadi yang nanti bisa bertumbuh kuat. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih sekali Bu Yuli untuk sharing-sharingnya. Mungkin sebelum saya tutup, apa harapan Bu Yuli untuk anak-anak Indonesia penerus generasi bangsa ini ketika menerapkan prinsip-prinsip Reggio Emilia? Saya pesannya kepada guru atau ke orang tua nih? Terserah, monggo ke siapa. Oke. Percayai anak bahwa mereka itu punya curiosity yang besar. Jangan sampai kita cut harapan-harapan kita yang terlalu tinggi, yang kita paksakan kepada anak, membuat anak itu jadi takut untuk mengekspresikan dirinya, untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi-potensi dasarnya. Dengarkan dia, dampingi dia, support dia agar dia akan menjadi pribadi yang tumbuh dengan subur. Oke. Baik orang tua maupun guru. Oke, terima kasih sekali Bu Yuli. Kapan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Ya Bu masih Yuli? banyak sih prinsip-prinsip dan kurikulum Reggio Emilia. Oke. Baik teman Sinau, terima kasih sekali udah tune in. Kita ketemu lagi di Sabtu depan ya. Bye-bye. Bye-bye.